Baik kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang semua hal yang berhubungan dengan saya, mulai dari saya kecil sampai dengan hari ini. Ingat, tetap subscribe, like, comment, and share karena semuanya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita cerita soal ketika saya kuliah di ASMI. Kuliah di ASMI satu kelas 70 orang, 40 sampai 70, banyak kok dulu angkatan saya. Manajemen perkantoran saya ngambilnya ya. Manajemen perkantoran A ada, manajemen perkantoran B. A, B ini lebih ke kelas A, B, C di 3 kelas saya. Saya di B. Dan kegiatan saya di kampus itu banyak saya lakukan. Ya angkatan pertama normal sih, biasa-biasa aja. Saya ikut kuliah pagi, pulang siang gitu. Gak ada yang istimewa, tapi pada saat yang sama di saat itu saya mulai kenal dengan beberapa ekskul, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di kampus. Dan yang menjadi perhatian saya adalah HIPAS, Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam Semesta. Jadi ini UKM, kegiatan yang bergerak di bidang kepecinta alaman. Wah, keren nih pikir saya, karena ketika saya SMA dulu saya sudah diolah tentang mental. Nah sekarang saya kuliah, saya ingin diolah secara fisik. Jadi ikutlah saya kegiatan di pecinta alam HIPAS ini. Dan itu adalah saat dimana saat-saat yang menyenangkan. Saking menyenangkannya sampai undangan dari Universitas Negeri 11 Maret atau UNS untuk saya bisa masuk sekolah di sana, diploma 3 tanpa tes, itu saya abaikan. Coba. Kampus itu telah membentuk saya, walaupun orang bilang kampusnya Pakupon ya, kampus WLE, tapi di ASMI ini saya belajar, benar-benar belajar tentang menjadi seorang manusia. Tidak ada masalah dengan mata kuliahnya, bagi saya itu adalah pengetahuan, tapi di ASMI selama 3 tahun ini saya belajar benar-benar menjadi seorang laki-laki. Laki-laki dalam arti kata belajar tentang tanggung jawab, saya belajar tentang komitmen, saya belajar tentang integritas, saya belajar tentang apa lagi ya, tentang aspek-aspek yang dibutuhkan, keberanian gitu ya, sama-sama. Aspek-aspek di dalam kita menjadi seorang pribadi yang lengkap itu saya belajar di 3 tahun. Kampusnya kecil mungkin, tidak sehebat MS Muhammadiyah waktu itu, atau Trisakti Jakarta misalnya, atau Surabaya itu Universitas Surabaya yang besar. Tidak, kecil, kampusnya kecil. Dia cuma akademi kok. Cuman senior saya keren-keren. Senior saya ingat sekali itu senior Agus itu orang Menwa, ada senior Herdi, saya respect, walaupun ya belakangan saya tahu dia cuma lulusi, tapi saat itu menurut saya dia hebat. Lalu ada ketua OSISnya, ada Mas Uki, dia juga ternyata senior HIPAS, hebat menurut saya. Banyak sekali senior-senior yang saya, ada Larasati cantik, anaknya manis menikah. Terus ada Justin, Kak Justin, orangnya cewek tapi agak apa namanya, tomboy, keren, asik deh saya ngeliatnya. Ada senior Desi, ada Mas Doni lucu, gede besar. Ada Mas Juli super gede, badannya steril. Ada ketua HIMPAS dulu Mas Suryadi namanya, Kak Sur, ganteng, banyak jadi gebetan, cewek-cewek suka sama dia. Dulu ada Mas Didi juga, senior saya juga di kampus itu. Jadi luar biasa ya di ASMI itu. Saya sempat naik ke beberapa gunung itu tuh. Ada Gunung Lawu, Merapi, Merbabu, ada 4. Oh, satunya waktu saya, bukan gunung sih, mungkin orang bilang Bukit Gunung Lokon di Sulawesi. Itu sih operasional saya naik ke gunung cuma itu. Terus di tempat kuliah itu saya juga mulai suka dengan kegiatan panjat tebing. Ya, tebing. Sempet
sempat ikut lomba panjat dinding sampai semifinal mau ke final gitu. Sempat prestasi saya sih itu paling tinggi itu prestasi semifinalis ya, mungkin karena saya ikut kegiatan panjatnya setelah sudah kuliah, jadi bisa dibilang termasuk terlambat ya, karena waktunya cuma 2 tahun waktu itu saya untuk belajar tentang teknik, tentang fisik segala macam. Padahal kalau olahraga prestasi itu kan harusnya dimulai dari sejak kita SD sebenarnya. Ya, sudah, kalau kita punya anak SD yang punya potensi untuk jadi olahragawan, ya harusnya dididik mulai situ, dididik sampai kemudian biasanya nanti akan mencapai titik tertingginya saat dia berusia 17, 18 tahun, 19 tahun, 20 lah. Paling tua itu 23, 25 lah olahragawan itu. Itu masa kemasannya 20 sampai 25 tahun itu. Selebihnya itu pasti udah mulai nurun. Nah, saya waktu itu telat cuma, tapi lumayan bagi saya semifinal tuh gak gampang, bagi sesolo ya, pemanjat sesolo gitu. Bagus menurut saya, alhamdulillah. Belum pernah dapat piala sih, tapi itu udah cukup buat saya untuk menunjukkan ternyata saya juga bisa berprestasi ya, walaupun hanya pada tahap semifinal. Bayangin semifinal itu cuma 8 orang, saya nomor 8. Jadi luar biasa lah bagi saya. Orang bilang jelek apa-apa, tapi itu sebuah pencapaian. Bayangin nomor pemanjat terbaik nomor 8 sekaresidenan Solo. Bayangin ada berapa kampus, ada UNS, ada Sriwijaya, Unisri itu, ada UMS, banyak, ada 8 ya, 10 kampus. Saya orang nomor 8 terbaik yang bisa manjat tuh, Pak. Berarti kan itu artinya sekaresidenan Solo saya orang nomor 8 terbaik kan yang manjat, yang bisa manjat berapa ratus juta. Hebat ya. Ambil sisi positifnya. Terus di kampus itu saya ikut senat juga. Terakhir jabatan saya adalah kaderisasi dan organisasi masalahnya. Dulu ketuanya adalah Supri, ketua senatnya. Lalu ketua himpasnya itu saya ada namanya Agus Terus. Dia tua juga sih, kelahiran tahun saya 78, dia 76. Jadi angkatan saya itu udah telat ya kuliahnya ya. Lalu selama saya kuliah itu tidak banyak yang saya kerjakan di luar kampus sih, kecuali yang saya kerjakan di kampus. Bagian besar waktu saya habiskan di kampus. Jadi kami waktu itu mulai merintis dinding panjatnya ASMI, kemudian kami mulai meramaikan kegiatan ekskul di sana, karena tadinya memang bisa dibilang mati ya, karena tidak ada penggeraknya. Nah, yang menggerakkan waktu itu ingat sekali saya Agus, ada namanya Tutut, bertiga kami. Ini yang mulai sering datang ke base camp. Lalu kami ngajak teman-teman kami yang satu angkatan setelah Diksar ya, itu kami ke Diksar pendidikan dasar yang Himpas. Itu mulai senior kita ajak ngobrol macam-macam, mereka datang dan rame lah. Base camp itu rame sekali, 24 jam itu nggak pernah tutup. Biasanya sebentar hilang. Suasananya menjadi nyaman dan betah gitu tinggal di base camp. Karena kalau kita datang ke base camp itu pasti ketemu orang, dan tidak cuma satu, bisa banyak gantian. Ini memang gantian sih, ada orang ini keluar masuk, tapi suasananya jadi kondusif dan jadi hidup. Tutut itu akhirnya dia pindah ke tahun kedua itu, dia akhirnya pindah ke FKIP UNS karena dia diterima UMPTN, dan tinggal saya dan Agus yang meneruskan kegiatan kami di Himpas dengan teman-teman sampai 98 ya. Saya masuk lulus SMA itu 96, lalu ya 98 berarti saya masih ada di ASMI. Kerusuhan ya, zaman Pak Harto diturunkan dari jabatannya. 98 itu Solo adalah kota yang paling mencekam terakhir. Dia terakhir rusuh tapi paling mencekam, paling gila, paling rusuh. Bahkan pembunuhan paling banyak itu ada di Solo. Anda kalau di zaman saya melihat
jembatan Juruk, jembatan Bengawan Solo itu yang dari akses dari luar kota masuk ke kota Solo itu kan bawahnya ada Bengawan Solo. Nah di Bengawan Solo itu wow banyak sekali mayat. Nampaknya sudah maghrib ini, saya putus dulu, nanti saya lanjut lagi.